mengerjakan tugas besar dan waktunya untuk pelaksanaannya per kelompok itu fleksibel nanti dengan dosen pembimbing. Itu yang disampaikan ke saya untuk pertemuan yang berikutnya. Kira-kira gimana? Betul kah? Pak Bucek baru kasih itu Pak, air limbahnya untuk kelompok 1 sampai 3. Baru kasih tahu. Salsabila minta tolong saya dibantu. Untuk apa namanya? Nanti untuk langsung pertemuan ke-10 sampai ke-15 itu nanti bimbingan langsung ke dosen pembimbing kan ya? Pak Bucek belum bilang sih Pak itu. Oke. Berarti nanti setelah pertemuan ini nanti adalah mengatur jadwal dengan dosen pembimbing 1 sampai 3 dengan Pak Busyairi, 4 sampai 7 dengan saya. Pembagiannya juga sudah ada ya, sudah saya sampaikan ke Iqbal untuk yang 4 apa saja, yaitu air limbah apa sampai dengan 7 ya. Jadi ini saya pengantar dulu. Saya mengulang mata kuliah penyampaian materi yang pekan lalu karena saya lupa juga mengupload di YouTube ya. Jadi hari ini absennya hitung yang pekan lalu ya. Jadi kalau yang pekan lalu belum absen, silakan komen aja yang di link MOOCs. Oke, saya sampaikan ya mata kuliahnya. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, makasih. Hari ini saya menyampaikan terkait dengan pengolahan air limbah 1 yang merupakan pengantar sebelum kita masuk ke tugas besar. Adapun juga mata kuliah ini pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini juga review dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, secara umum kita membagi air limbah itu berdasarkan sumbernya. Ada yang air limbah domestik, ada yang air limbah industri. Ya. Perbedaannya apa? Kalau air limbah domestik kita membaginya ada 2, yaitu adalah grey water sama black water. Perbedaannya kalau grey water dan black water itu adalah kalau black water mengandung tinja ataupun air seni, di mana kemungkinannya mengandung E. coli. Sedangkan kalau grey water kecenderungannya adalah hasil pencucian. Jadi parameternya berbeda. Kalau misalnya black water kontennya itu adalah terkait dengan E. coli ya, parameter biologi. Sedangkan kalau terkait dengan grey water, maka biasanya yang terpengaruh itu adalah COD, BOD dan surfaktan. Lalu ada juga air limbah industri ya. Air limbah industri berarti air limbah yang berasal dari proses industri. Suara saya jelas saja ya? Nggak putus-putus? Jelas, Pak. Oke. Nah, untuk pengolahannya sendiri ya, ada yang primary, yang domestik ya, pengolahan yang air limbah domestik, atau ada yang primary, ada yang secondary. Kalau yang primary dari septic tank, sedangkan kalau yang secondary ada pengolahan-pengolahan yang lain ya, mulai dari aerasi ya, melihat kondisi dari air limbah domestik tersebut ya. Jadi untuk meningkatkan COD, BOD kualitasnya ya menjadi lebih baik, dan tentu saja nanti juga perlu pembuahan disinfektan untuk mengatasi parameter biologinya. Nah, ini adalah beberapa opsi terkait dengan pengolahan secondary buat yang limbah domestik. Ada activated sludge proses ya. Pekan lalu sempat kita bahas ya. Kalau air limbah ini untuk yang pengolahan biologi itu ada activated sludge. Activated sludge ini termasuk dari suspended grow, ada juga yang disebut attached grow ya. Kalau suspended grow berarti pertumbuhan mikrobanya itu terendapkan di bagian bawah. Sedangkan kalau attached grow dia melekat pada media, misalnya pakai biobol atau pakai sarang lebah dan seterusnya ya. Kalau yang attached grow contohnya ada trickling filter, ada RBC, RBC itu rotary biological contactor ya. Ada juga biofilter. Sedangkan kalau yang suspended grow itu contohnya adalah activated sludge, aerated lagoon sejenisnya, dan land treatment.
Nah, kalau dari industri ya, limbah industri dari mana saja? Pertama limbahnya ada yang dari tekstil ya. Tekstil itu berarti dia kaitannya ke warna kebanyakan. Landfill leakage ya, landfill leakage ini berarti air limbah lindi ya, dari landfill, proses landfill. Jadi kan kalau sampah yang biodegradable yang mudah diuraikan dengan apa namanya yang bisa melalui proses pembusukan, dia punya licit atau lindi ya, karena kan dia mengandung konten air. Nah, itu ada air limbahnya, air limbah lindi. Ada juga glass industry. Glass industry itu berarti dari industri kaca-kacaan, catering, nah industri catering. Kalau industri catering, nah ini jadi salah satu tugas besar ya. Kalau catering itu kan berarti dari makanan, minuman. Nah, printing industry ya, industri printing atau industri percetakan. Nah, itu juga kaitannya ke warna. Carrying business ya, industri apa namanya? Pengantaran barang dan jasa. Semiconductor industry ya, industri semikonduktor ya. Kalau yang berkembang itu daerah Taiwan ya. Semikonduktor ini buat apa namanya alat-alat elektronik. Pharmaceutical industry ya, pharmaceutical industri farmasi. Kita nyebutnya PPCS ya. Pharmaceutical and personal care product. Apa namanya kandungannya disebut pharmaceutical and personal care product PPCPs ya. Kalau PPCPs itu termasuk dengan limbah organik atau automobile industry, industri otomobil, refinery itu industri pemurnian ya, misalnya minyak goreng dan seterusnya, metal industry ya, industri metal, industri besi dan seterusnya. Kalau di Indonesia ada Krakatau Steel, shredding facilities ya, industri pencacahan dan seterusnya. Jadi air yang melalui proses industri disebut sebagai air limbah industri. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi secara konten itu, secara sumber kita membagi menjadi dua, ada air limbah domestik dan air limbah industri. Kalau kita nggak ngolah air limbah ini, maka bisa mengakibatkan aliran ke dalam lingkungan yang dapat menyebabkan apa saja. Yang pertama, merusak tanah ya, karena air itu nanti akan apa namanya berinteraksi dengan tanah dan akhirnya bisa mempengaruhi kualitas tanah. Yang kedua, pollute the receiving bodies of water. Jadi kalau misalnya terjadi runoff ya, kalau kita menganalisa apa namanya tanahnya berlimbah, maka dia nanti akan juga terbawa dan akhirnya sampai ke badan air. Bisa merusak apa namanya badan air seperti danau, sungai dan seterusnya ya. Kalau kita melihat ada istilahnya eutrofikasi ya, apa namanya banyaknya unsur hara di badan air. Nah, kalau banyaknya unsur hara itu akan muncul algal bloom. Algal bloom itu adalah tumbuhnya alga-algaan ataupun tumbuhan air yang mengambang, yang berwarna hijau. Nah, itu tanda bahwa ternyata terjadi eutrofikasi atau banyaknya kandungan nitrogen yang ada di air ataupun adanya unsur hara. Ya, unsur hara ada dua, unsur hara makro dan mikro. Dan juga bisa menyebabkan polusi air ya, karena air limbah kalau dia berubah dalam fase gas, maka dia bisa apa namanya mengganggu ekosistem di udara ya. Kalau air limbahnya tidak diolah, ketika masuk ke dalam sistem penyediaan air domestik, maka akan menimbulkan efek kita harus melakukan pengolahan air untuk baku domestik itu tersebut lebih banyak ya, karena lebih sulit dan mahal. Nah, seperti kita ketahui bersama, kalau berdasarkan peraturan, air baku itu termasuk kelas 1 ya. Kalau air berdasarkan kelasnya kan ada 4 ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kalau berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2010, kita membaca ada istilah air baku, air minum, air bersih. Kalau yang dari PDAM itu masuk golongan air apa? Ada yang tahu? Perusahaan daerah air minum itu airnya air apa ya kalau di PDAM? Air bersih. Oke. Apa bedanya air bersih sama air minum?
Ya, boleh. Ray. Oke. Ada yang lain? Silakan, ada yang punya pendapat yang lain terkait perbedaan antara air bersih dan air minum. Halo, yang lain? Kalau nggak ada sukarelawan, nanti saya tunjuk paksawan. Silakan, ada yang punya pendapat? Apa bedanya air bersih sama air minum selain yang disampaikan tadi Reynaldi? Anissa Ashari. Nah, apa bedanya air bersih sama air minum, Nis? Kalau air bersih, kalau air minum itu perlu diolah terlebih dahulu, Pak. Kalau air minum harus diolah terlebih dahulu. Kalau air bersih nggak usah diolah. Iya. Ya, oke. Oke, yang lebih tepatnya adalah jawabannya antara air bersih sama air minum itu apa bedanya? Ya, kalau air minum ya bisa diminum ya. Kalau air bersih nggak bisa diminum, harus diolah dulu air bersihnya agar bisa diminum. Tetapi kalau kita mau menjawab lebih empiris, maka perbedaannya adalah kalau air minum adalah ketika parameter-parameter kualitas air minumnya terpenuhi. Tetapi kalau salah satu parameter air minum itu tidak terpenuhi, maka dia masuk golongan air bersih. Ya. Kalau air bersihnya itu tidak terpenuhi parameternya, maka dia masuk kepada air sebelumnya lagi, air yang sebelum diolah ya, air baku dan seterusnya. Nah, jadi gitu ya analisanya. Nah, kalau kita analisa di Permenkes tahun 2010, dia ada tentu air minum itu adalah punya kualitas yang berbeda. Rekan-rekan sekalian, kalau PDAM ya sebenarnya dia amanatnya itu air minum ya. Walaupun ada yang apa namanya anekdot ya perusahaan daerah air mandi sebenarnya. Jadi tetapi sebenarnya air adalah air minum karena memang keterbatasannya adalah cost-nya itu besar ya untuk bisa jadi air minum ya. Kalau dari apa namanya dari keran langsung diminum tuh perlu proses. Misalnya saja seringkali terkendalanya itu adalah di pipa distribusi kita tuh masih pakai PPC atau pipa-pipa yang usianya sudah tua ya. Oleh karena itu seringkali kalau terjadi kebocoran bisa menyebabkan kualitas airnya berubah menjadi lebih buruk. Nah, kalau standar dari air apa namanya pipa distribusi itu adalah dengan menggunakan HDPE jenis pipanya ya, high density polyethylene ya, HDPE. Tidak boleh pakai PVC lagi. Karena PVC punya potensi mengandung BPA. Nah, kan kalau kita beli kemasan-kemasan makanan itu kan ya, kotak-kotak makan non BPA. BPA itu apa? Bisphenol E. Bisphenol E itu masuk apa? Bisphenol E itu masuk pharmaceutical and personal care product. Ya, tadi saya sampaikan ya. Berbahaya untuk tubuh manusia karena bisa karsinogenik. Kalau kita belajar toksikologi, dia kalau di dalam tubuh manusia dia bisa mengendap. Dan akhirnya bisa menimbulkan efek-efek negatif bagi tubuh manusia, bisa cancer. Jadi kalau air limbah dari industri harus kita olah. Ya. Nah kalau apa saja sih parameter-parameter atau kontaminan yang ada di apa namanya air limbah yang harus kita olah? Yang pertama suspended solid. Ya, suspended solid. Solid itu ada dua. Ya, padatan itu ada dua, ada TDS, ada TSS. Ya. Kalau TDS dan TSS digabungkan itu namanya total solid. Kalau total dissolved solid berarti yang dia larut. Kalau suspended yang mengendap. Tetapi juga ada namanya total volatile solid, TVS ya. TVS, total volatile solid. Total volatile solid itu adalah solid yang bisa menguap kalau dipanaskan pada suhu 400 derajat Celcius. Nah, jadi kalau misalnya kita praktikum TSS ya atau padatan ya, kita memanaskannya di dalam furnace selama 2 jam, lalu kita akan melihat ada perbedaan beratnya ketika sebelum dan setelah furnace. Nah, itu ada yang volatile, yang menghilang. Yang kedua nutrien. Ada fosfat, ada nitrogen, ada karbon ya. Kalau ada yang berlebihan maka bisa menimbulkan
algal bloom atau eutrofikasi ya. Misalnya saja di beberapa industri kalau dia menggunakan pupuk yang banyak, pupuknya terbawa oleh runoff, nanti terbawa oleh runoff itu ke badan air dan badan airnya nanti bisa muncul algal bloom atau apa namanya pertumbuhan biota tanaman di apa namanya di permukaan air. Ada juga polutan-polutan prioritas, misalnya saja ada surfaktan, fenol, agriculture, pestisida ya dan seterusnya. Ini yang bisa menyebabkan karsinogenik ataupun keracunan akut. Kalau yang refractory organics ya, yang apa namanya dari pabrik yang bisa berkaitan dengan organik itu apa saja? Ada apa namanya logam berat, ada juga apa namanya bahan inorganik itu kalau bahasa Indonesia anorganik yang terlarut. Nah, karakteristik dari limbah industri itu apa saja? Yang pertama kita harus melihat ada beberapa parameter. Ada parameter fisiknya. Yang pertama total solid, ada yang floating, ada yang settleable, ada yang bisa mengendap, ada yang colloidal, ada yang apa namanya meter in solution, ada yang bisa larut di solution ya. Nah, jadi kalau solid itu banyak kandungannya ya, ada yang bisa mengendap, ada yang colloid ya, yang terlarut, ada juga yang mengambang dan seterusnya. Perbedaan massa jenis mempengaruhi itu semua ya. Sehingga kalau misalnya di padatan ya, kadang-kadang kita menyelesaikan dengan koagulasi dan flokulasi ya. Ada juga kalau secara fisik itu adalah bau ya. Jadi ada kandungan-kandungan bahan kimia tertentu yang bisa menyembuhkan bau. Lalu juga terkait dengan suhu, karena suhu itu juga penting bagi kehidupan yang ada di air ya, karena dia bisa mengganggu kalau suhunya terlalu tinggi. Turbidity kekeruhan ya, turbidity atau kekeruhan. Kalau turbidity itu dilihat dengan apa namanya kemampuan cahaya untuk menembus badan air tersebut. Jadi kalau turbidity-nya terlalu tinggi, maka dia badan airnya tidak bisa lewat. Kalau apa namanya cahaya tidak bisa lewat, maka akan mempengaruhi proses-proses yang lain. Misalnya saja kalau di badan air ada fotosintesis dan seterusnya. Kalau karakteristik kimianya apa saja? Yang pertama organic matter. Organik itu ada dua jenis ya berdasarkan rantainya. Ada yang TOC total organic carbon, ada TON total organic nitrogen ya. Jadi berdasarkan rantainya ada yang kandungannya C saja karbon, ada juga yang kandungannya nitrogen. Apa yang termasuk dengan kandungan organik? Misalnya saja adalah lemak, minyak ataupun gemuk, grease. Ada juga surfaktan, ada juga phenol, ada juga VOC atau volatile organic compound, pestisida ataupun bahan-bahan kimia dari pertanian. Kalau yang kandungan apa namanya kimia yang lain adalah misalnya saja parameter yang kaitannya dengan organik itu adalah misalnya aja kita mengenal ada istilah BOD dan COD ya. BOD 5. BOD 5 itu adalah kalau kita ngitung berapa kandungan DO di hari pertama dan di hari yang kelima. Nanti kita selisihnya itu disebut sebagai BOD. Oleh karena itu kalau ngukur BOD kan lebih lama ya, harus 5 hari. Sedangkan kalau COD adalah chemical oxygen demand, kebutuhan oksigen kimianya. Kalau bahan anorganiknya itu seperti nitrogen ataupun fosfor. Kenapa disebut organik? Kalau dia punya kandungan C dan H ya, hidrokarbon. Jadi hidrokarbon dan nitrogen, hidrokarbon dan fosfor. Ada juga sulfur ya, S. Ada juga heavy metal, logam berat. Untuk yang karakteristik biologi, beberapa industri memiliki organisme yang patogen. Seperti industri pemotongan hewan. Ada juga yang mengandung apa namanya jamur-jamuran. Seperti industri tepung dan industri yeast. Yeast itu pengembang makanan itu loh. Nah, ada juga biological information di sini saya sudah diberi
Oleh karena itu, informasi biologi harus kita perhatikan kalau lihat dari industrinya agar kita bisa aman untuk membuang limbahnya ke lingkungan. Jadi itu 3 ya kalau anunya secara umum, ada parameter fisik, ada parameter kimia, ada parameter biologi. Nah, kalau tipikal pengolahannya itu pertama dari preliminary. Preliminary itu biasanya menghilangkan padatan-padatan yang besar-besar, pakai bare screen, pakai grid chamber. Kalau primary settling itu buat ekualisasi, apa yang disebut sebagai bak ekualisasi? Ada yang tahu? Yang primary treatment tuh ada namanya bak ekualisasi. Ada yang tahu bak ekualisasi apaan? Pak, izin jawab Pak. Ya, siapa namanya? Iqbal Fatur Pak. Ya, silakan Iqbal. Seingat saya kalau bak ekualisasi untuk menyamakan pH-nya Pak. Menyamakan pH, oke. Ada yang lain? Pak, saya mau jawab, Pak. Ya, siapa namanya? Tiara ya? Tiara, Pak. Menurut Ya, silakan, saya, Tiara. bak visualisasi itu bak untuk menampung air, di mana kita untuk mengatur debit airnya yang masuk ke pengolahan selanjutnya. Oke. Jadi, pertama ada yang pre-treatment. Kalau pre-treatment itu kan menghilangkan padatan-padatan yang besar ya. Jadi, kalau kita ngambil airnya, baik itu air baku ataupun air limbah, misalnya ada padatan-padatan besar, ada bungkus-bungkus, segala macam, bisa tersisihkan. Lalu masuk ke primary itu di ekualisasi. Kalau dari katanya saja ya, equalisasi, proses untuk mengequalkan agar sama ya. Apa yang sama? Yang pertama debitnya ya. Jangan sampai sedikit dan banyak. Jadi dia dikumpulin dulu dalam satu tempat. Yang kedua, membuat parameternya stabil ya. Jadi kandungan BOD, COD, fisik, kimia, biologinya cenderung stabil dengan tampungan yang ada. Oleh karena itu kita memudahkan kita untuk menganalisa before and after treatment. Ya, jadi berapa sih kualitas air limbahnya sebelumnya, maka di tampungan dulu kita lihat, cek. Nah, setelah treatment kita cek juga. Jadi before and after-nya kita bisa tahu. Oke. Terima kasih Tiara. Tiara punya kakak kah? Ada juga kakaknya namanya Dewi Fortuna juga? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Soalnya ada yang angkatan atas namanya Dewi Fortuna. Oke. Lanjut ke secondary treatment. Nah, kalau secondary treatment, kalau kita lihat ini contohnya adalah activated sludge ya. Saya sampaikan tadi, activated sludge itu masuk attached grow atau suspended grow? Suspended, Pak. Betul, suspended grow ya. Karakteristiknya itu ya, kalau pengolahan biologi itu biasanya setelah pengolahan biologi itu ada settling bug settling atau bug clarifier. Jadi misalnya kalau kita ngelihat dari activated sludge ini kan keluarannya bisa sudah sesuai baku mutu atau tidak. Nah, ngeceknya itu kan kalau before-nya itu kan di ekualisasi, masuk ke activated sludge, lalu masuk ke settling. Nah, kalau di settling ini kita tahu after biological treatment, after activated sludge, after pengolahan biologi, kira-kira berapa parameternya. Nah, kalau kualitasnya kurang bagus, maka dia dialir balik ke sebelum bak biological treatment-nya ini. Jadi nanti terjadi pengenceran antara limbah segar yang masuk dan limbah yang sudah diolah. Jadi parameternya bisa lebih turun karena kan terencerkan kan ya. Nah, dengan demikian kalau kita belajar di satuan proses ya, satuan proses ini mata kuliah satuan proses, maka ada yang disebut sebagai campuran antara limbah segar dan limbah limbah yang sudah terolah itu namanya MLVSS ya. Mixed liquor volatile suspended solid. MLVSS. Mixed liquor volatile suspended solid ya. Karena beban hidroliknya terlalu besar, beban BOD-nya terlalu besar, maka dia perlu diencerkan. Nah, itu karakternya pengolahan biologi ya. Setelah pengolahan biologi itu biasanya ada clarifier-nya. Nah, baru ke pengolahan berikutnya. Itu adalah disinfeksi biasanya. Karena kalau di pengolahan air limbah itu banyak juga yang kandungannya parameter biologinya. Parameter biologi itu biasanya diselesaikan dengan klorinasi. Ya, ini karakteristik dari pengolahan air limbah secara umum. Tetapi nanti kita ngelihat dulu juga apa parameter-parameternya. Jadi jumlah air
atau jumlah debit itu menentukan dimensi, sedangkan parameter itu menentukan jenis pengolahan. Ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau yang primary ya primary treatment atau pre-eliminary itu biasanya treatmentnya itu lebih kepada pengolahan yang sifatnya mekanikal. Kalau yang secondary itu kebanyakan untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya biologi. Misalnya saja yang kandungan BOD atau COD-nya. Nah, itu nanti kaitannya ke apa namanya parameter-parameter biologi. Nah, ada juga pengolahan yang tertiary. Ya. Ini pengolahan yang lebih lanjut untuk bisa menghilangkan polutan-polutan yang sifatnya spesifik. Nah, jadi setelah preliminary dan primary, secondary, nah masuk ke tertiary. Kalau preliminary dan primary kebanyakan pengolahannya itu adalah mechanical, physical, chemical, ya biasanya ke sana. Kalau yang secondary biasanya biological treatment. Nah, kalau tertiary pengolahan tersier ya itu yang lebih lanjut. Misalnya saja pakai klorinasi tadi, ozonasi ataupun UV. Ini sifatnya seperti ke disinfeksi. Jadi disinfeksi itu bisa pakai bahan kimia, bisa juga pakai cahaya ataupun pakai gas ya. Bahan kimia misalnya saja klorin ya. Klorin itu ada klorin, ada hipoklorus, ada banyak macamnya ya, ada banyak jenis bahan kimianya. Ada juga yang pakai cahaya, pakai UV. UV itu ada 3 jenis. Ada UVA, B, C berdasarkan panjang gelombangnya. Paling rendah itu yang biasanya digunakan itu adalah UVC karena dia sifatnya germicidal atau bisa menghilangkan germ ataupun apa namanya zat apa namanya mikroba-mikroba yang kecil ya. Ada ozonasi, ozonation atau ozonasi pakai gas ozon bisa juga. Dia biasanya dari gas oksigen yang direaksikan dalam sebuah mesin, nanti dia keluarannya dalam bentuk ozon. Ya. Saya pernah lihat alatnya. Lalu ada juga pengolahan yang tersier itu pakai filtrasi, tapi filtrasinya tuh ukuran pori-porinya sangat kecil. Kalau filtrasi itu kan umumnya adalah polutan itu bisa tertahan di filter, tetapi kalau misalnya ukuran terlalu besar maka bisa lewat tuh. Nah, oleh karena itu bisa menghilangkannya dengan cara filtrasi, tapi dengan ukuran yang sangat kecil. Apa namanya pori-porinya? Ada yang ultrafiltration, ada yang micro filtration, ada yang nano filtration. Nah, ada juga reverse osmosis ya. Ini juga pengembangan dari filtrasi ya, recovery of water for reuse ya. Jadi kalau misalnya reverse osmosis ini biasanya untuk bisa menahan sifatnya seperti filtrasi tetapi dia pakai membran ya. Jadi ketika lewat itu hanyalah zat-zat yang diinginkan saja. Bahkan garam-garaman saja bisa tidak lewat ya. Ada evaporasi ya, penguapan, pemanasan dan seterusnya. Ada juga aerasi yang untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini dia gambarnya kalau primary dan primary ya menghilangkannya organic matter sama suspended soil. Jadi lebih ke mechanical, physical chemical ya. Kalau yang secondary ke biological treatment, kalau yang tertiary yang lebih advance ya. Pengolahan yang tadi disebutkan. Ini contoh gambarnya ya secara umum. Nah, kalau pengolahannya secara fisik ada pakai screening, ada mixing, ada pengadukan ya. Flocculation juga termasuk fisikal ya. Tapi kalau dia memasukkan bahan kimia itu masuk golongan chemical ya. Jadi di beberapa literatur dia menyebutkan flocculation itu masuk chemical karena ada namanya flocculan, koagulan tambahan. Sedimentasi juga termasuk fisikal, flotation mengambang ya karena perbedaan massa jenis misalnya antara minyak dan air. Filtration itu berdasarkan apa namanya ukuran dengan adanya apa namanya agregat dari filter. Kalau semakin kecil agregatnya maka dia semakin sulit untuk lewat padatannya. Dan juga ada gas transfer ataupun transfer gas ya. Kalau yang pengolahan chemical adalah menambahkan bahan kimia tertentu. Kita nyebutnya ada istilahnya presipitasi. Presipitasi itu menambahkan bahan kimia tertentu, presipitasi. Adsorption ya, adsorption juga
kimia fisik ya. Kalau dalam ilmuwan. Ada juga disinfeksi. Kalau yang biological treatment, nah itu biasanya untuk menghilangkan organik-organik, zat-zat organik dan nutrien dari air limbah kita. Kalau mechanical, contohnya tadi screening, nih contohnya ya di gambarnya ya, banyak yang tertahan tuh ya kayak bungkus-bungkus ya. Oil separation, flotation, cepat aja, flow equalization. Yang physical treatment ada yang sedimentasi. Nah, kalau sedimentasi ada dua jenisnya, ada yang baknya bentuknya rektangular ataupun kotak, ada yang bentuknya tuh sirkular atau melingkar atau clarifier kita nyebutnya. Jadi kalau misalnya yang rektangular dari satu sisi ke sisi yang lain, kalau bentuknya sirkular biasanya dari tengah ke pinggir alirannya. Jadi pipanya itu ke tengah baru ke pinggir. Physical treatment ada flotasi. Flotasi ada dua jenis, ada air flotation, ada vacuum flotation. Kalau air flotation dia menyemburkan gas, kalau vakum ditarik pakai gas ada pompa vakum. Kalau netralisasi termasuk chemical treatment. Netralisasi itu untuk menstabilkan pH, misalnya saja setelah koagulasi maka pH-nya cenderung turun karena koagulasi biasanya pakai aluminium sulfat Al2SO4 3 kali atau tawas kita sebutnya. Nah, kalau tawas itu karena mengandung SO4 maka pH-nya turun. Nah, kalau pH-nya turun perlu dilakukan netralisasi. Ya, biasanya menambahkan kapur, ya, kapur tohor. Agar pH-nya pada rentang netral 6,5 sampai 8. Ada juga proses chemical treatment itu contohnya adalah oksidasi reduksi ya. Atau redox ya. Misalnya saja menggunakan oksigen tapi oksigennya biasanya dirubah dalam bentuk ozon, pakai klorin, pakai sodium hipoklorit, ada kalsium hipoklorit, ada potasium permangan, ada yang hidrogen peroksida atau peroksida. Yang chemical treatment yang lain itu menambahkan koagulan, lalu terjadi pengendapan atau presipitasi. Koagulasi ini contohnya tadi ya, ada pakai alum, pakai ferrous sulfat, pakai lime, pakai ferric chloride, ada ferric sulfat, dan flokulasi. Nah, ini flokulasi ada juga yang menggolongkan dalam chemical treatment karena di flokulasi biasanya menambahkan koagulan tambahan atau disebut juga flokulan. Ada yang physicochemical treatment, ada yang disebut sebagai DAF atau dissolved air flotation, karena dia bisa menambahkan bahan kimia tertentu yang disupport dengan gas. Ya, jadi physicochemical treatment untuk meningkatkan proses flotasi, ya, agar semakin cepat mengambang padatan-padatan tertentunya. Kalau biological treatment ada yang aerobik, ada anaerobik. Kalau yang aerobik contohnya adalah aktivitas sludge ya, ini berdasarkan ketersediaan oksigen ya. Nah, itu kan biasanya dia ada clarifier setelahnya. Jadi intinya itu ada sebelum dan sesudah ya, biar tahu berapa sebelum dan sesudah treatment. Setelah itu ada aliran balik agar bisa masuk lagi ke dalam proses pengolahan biologinya. Aeration tank-nya ini adalah pengolahan biologinya. Ada juga penambahan aerasi untuk bisa meningkatkan kualitas BOD-nya ya. Nah, jadi DO-nya kalau naik maka BOD-nya akan turun. Drinking filter, udah belajar semuanya anaerobik. Nah, kalau ada yang aerobik, ada anaerobik. Banyak pengolahannya. Terakhir ada pengolahan sludge. Ini juga udah belajar ya pengolahan sludge. Pengolahan sludge itu ada yang preliminary, ada yang sludge thickening. Thickening itu berarti thickening itu apa? Di bahasa Indonesianya. Untuk meningkatkan padatannya dan mengurangi kadar airnya. Ya. Ada juga istilahnya itu dewatering. Sludge stabilisasi agar sludge-nya stabil. Nah, dewasera itu dewatering.
Ini untuk mengurangi kadar airnya. Nah, jadi mungkin demikian ya sebagai pengantar review dari mata kuliah yang sebelumnya. Jadi secara umum yang saya sampaikan tadi adalah kalau pengolahan air limbah, maka kita perlu membaginya secara berdasarkan sumber itu adalah air limbah domestik dan air limbah industri. Lalu pengolahannya itu ada pengolahan secara fisik, ada pengolahan secara kimia, ada pengolahan secara biologi. Kalau fisik itu atau mekanikal itu biasa dengan pengadukan ataupun dengan menggunakan screen dan seterusnya. Kalau kimia berarti pembuatan bahan kimia, kalau biological treatment berarti menggunakan mikroba untuk mengurangi parameter-parameter tertentu. Kalau berdasarkan tahapannya, kita sebutnya primary, secondary, and tertiary. Ya. Primary sebelum primary ada preliminary. Ya. Semuanya ada tujuan-tujuannya masing-masing. Jadi kalau kita tahu limbahnya apa, maka kita bisa memikirkan pertama parameternya apa. Parameternya apa, setelah itu kita bisa menyusun kira-kira apa unit-unit pengolahannya. Mungkin demikian dulu sebagai pengantar ya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan.